Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur marilah eh, ya puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat serta salam semoga Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta pada keluarga dan pada para sahabat serta pengikutnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim di acara yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga uh, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi setiap langkah-langkah kita. Hadirin uh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian pada pagi hari ini, yaitu tadabbur Al-Quran. Moga-moga uh, tadabbur ini menjadi wasilah Allah memberikan ilmu, memberikan rahmat dan maghfirah pada kita semua. Baik, saya akan langsung saja untuk memulai kajian pagi hari ini. Kita akan melanjutkan kajian pagi hari ini, yaitu tadabbur Al-Quran. Kita akan mulai dari ayat 143. Ini ayat terakhir yang kita bahas pada minggu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Wa in kanat laqabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pilihan, umat pertengahan, umat yang adil, umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa berat atau terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Ayat ini masih berkisar tentang pemindahan eh, kiblat kaum muslimin yang tadinya ke arah masjid atau ke arah Baitul Maqdis ketika sholat, kemudian Allah memindahkan arah kiblat dalam sholat itu menuju Ka'bah di Makkah. Pemindahan ini eh, adalah mutlak ketentuan Allah. Pemindahan ini adalah betul-betul perintah Allah kepada nabinya. Dan tentu, makanya di sini ada kalimat yang penting adalah pemindahan kiblat itu untuk ujian bagi kalian, siapa yang eh, mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan ujian ini sekaligus menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan kaum muslimin, umat Islam ini adalah umat yang layak menjadi saksi, ya. Karena apa? Karena umat Islam benar-benar apa ya? Benar-benar eh, taat terhadap Allah. Karena perintah menghadap kiblat itu enggak hanya pada individu Nabi, tapi kepada kaum muslimin. Nah, suatu umat yang mampu menghadapi ujian dan mengikut dan lulus dalam ujian adalah umat terbaik, umat yang layak menjadi umat pilihan. Makanya di sini dijelaskan bahwa umat Islam sebagai umatan wasatun, umat pertengahan, karena artinya umat yang agung di muka bumi ini, umat pilihan di muka bumi ini, umat yang adil, ya, karena itu layak menjadi saksi atas manusia. Jadi masa Allah kita nggak boleh merasa rendah diri, ya, kaum muslimin ini harus bangga karena Allah telah memilih umat ini sebagai umat terbaik, umat pilihan yang eh, apa namanya, yang mempunyai, yang mengemban tugas berat, yaitu menyebarkan keadilan, menyebarkan kebaikan. Ya. Ini luar biasa. Ya. Atau paling tidak ini kalimat ini dengan mudah diartikan bahwa umat Islam adalah umat yang layak memimpin dunia ini. Karena apa? Karena umat ini, Allah, umat Islam ini umat yang ide-idenya, nilai-nilainya yang dimilikinya, pandangan-pandangannya itu adalah benar-benar dari Allah atas petunjuknya. Sehingga umat Islam itu ide-idenya, nilai-nilainya, pandangan-pandangannya, pemikirannya itu dapat menjadi acuan standar bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena umat Islam adalah umat yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan umat ini menjadi umat pilihan. Umat Islam adalah umat yang seimbang, karena kata-kata umat pertengahan wasaton itu menunjukkan bahwa umat ini umat yang seimbang dalam kehidupannya. Jadi umat Islam itu bukan umat yang hanya mementingkan rohani, meninggalkan jasmani, tapi dua-duanya. Tapi juga jangan sampai menjadi umat yang hanya mengejar duniawi, tapi melupakan ukhrawi. Di dalam kehidupannya, kaum muslimin harus menjadi umat yang berfungsi seperti ini. Umat yang beriman kepada Al-Quran, sehingga umat Islam selalu mendapat petunjuk yang benar dalam hidupnya. Ayat ini berkaitan pemindahan arah kiblat. Ya, ya. Jadi ini eh, kenapa umat ini menjadi umat pilihan, karena umat ini adalah umat yang beriman pada Al-Quran, yang selalu mendapatkan petunjuk dalam hidupnya. Jadi yang membuat umat ini termulia karena mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah, mengikuti Al-Quranul Karim. Itu yang membuat umat ini terhormat. Umat ini menjadi umat pilihan. Umat ini menjadi umat terbaik. Itu disebabkan karena Al-Quran. Karena rahmat Al-Quran. Karena ilmu Al-Quran. Karena imannya kepada Al-Quran. Ya, ini penting, garis bawah. Kemudian Allah mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Jadi ayat ini berkaitan dengan pemindahan arah kiblat, bahwa karena umat Islam itu kok umat yang
apa ya yang ragu ini Rasul itu orang ragu kenapa? Masa kiblatnya pindah-pindah kata orang Yahudi. Karena awalnya orang Yahudi sangat bangga bahwa orang Muslim sholatnya menghadap kepada Baitul Maqdis yang merupakan kiblat mereka gitu kan. Jadi sehingga mereka menganggap bahwa Yahudi itu agamanya lebih lebih tinggi ya daripada apa namanya agamanya Muhammad, agamanya orang Islam gitu kan. Karena sholatnya aja menghadap itu. Karena itu kemudian eh, Allah menegaskan bahwa pemindahan arah kiblat itu bukan hal yang pokok seperti akidah. Makanya bisa pindah kata Allah ya. Tapi itu hanya adalah simbol untuk mempersatukan kaum muslimin ya kan. Karena itu di sini dikatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Jadi mereka yang tadinya menghadap kepada Baitul Maqdis dan pindah sholatnya menghadap ke Ka'bah itu tidak apa-apa, tidak hilang pahalamu selama ini menghadap ke Baitul Maqdis. Imanmu, keislamanmu, ibadahmu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang merintahkan Allah? Ya. Kemudian saya ingin menambahkan sini bahwa umatan Masaton itu adalah bahwa eh, karena umat Islam ini umat yang mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga mereka layak menjadi umat yang adil dan pilihan. Ya. Kemudian mengapa umat Islam menjadi umat yang nanti menjadi saksi, yaitu saksi atas keingkaran orang-orang kafir. Jadi nanti yang menjadi saksi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang non-Muslim itu cukup orang-orang Islam. Karena hanya satu Allah dalam saksian itu, kamu mengikuti perintah Allah atau tidak. Sehingga menjadi saksi. Ya. Kemudian umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Ini memang eh, apa ya peran atau fungsi dari umatan wasaton ini harus mampu menegakkan keadilan dimanapun, kemudian menegakkan kebenaran, ya, kemudian membela kepada yang hak, ya. Dan tentu dengan tegaknya kebenaran, tegaknya keadilan, diikuti dengan sikap untuk menegakkan dan membela yang hak ini, dengan sendirinya batil itu akan lenyap. Ya. Jadi nggak usah kita melenyapkan kebatilan, tapi kita menegakkan keadilan, kebenaran, apa yang Allah perintahkan, maka batil itu akan lenyap dengan sendirinya. Innal batila kana zahuqa. Ya. Jika eh, kebenaran itu sudah nampak, sudah berada di mana-mana, semua menyampaikan yang benar, maka yang batil itu akan. Tapi ketika kita tidak menyampaikan kebenaran, maka kebatilan merajalela. Umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebenaran, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Jadi umat Islam menjadi saksi atas mereka. Umat Islam menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebihan dalam soal agama. Ini semua tambahan. Nah, kemudian ayat selanjutnya masih berkaitan dengan pemindahan kiblat ini. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha. Wa walli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ma Allah bighafilin amma ya'malun." Qad nara, sungguh kami, kata Allah, sering melihat mukamu menengadah ke langit Muhammad. Ya. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Karena itu, fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkanlah mukamu, palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu, wajahmu ke arahnya ketika sholat. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya sendiri. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka hadirin jamaah rahimakumullah, eh, ayat ini menegaskan bahwa ketika di Madinah, Rasulullah ketika sholat selama hampir 16 bulan ya kita ketahui menghadap ke apa namanya Baitul Maqdis.
sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 16 bulan. Dan selama itu juga Rasulullah itu dilihat oleh para sahabat, ya, sering menengadah ke langit. Menengadah langit itu berdoa tapi tanpa suara. Menunjukkan keinginan yang kuat supaya Tuhannya Allah memindahkan kiblat ke arah yang lain, bukan ke arah Baitul Maqdis. Jadi ini anu ya, ini sopan santun Rasulullah kepada Allah. Supaya ini dapat kita tiru. Jadi Rasulullah itu sebetulnya dalam hatinya bukan apa ya, tidak serak gitu ya. Ada keinginan di dalam hatinya agar Allah memindahkan arah kiblat dalam sholat tidak lagi menghadap ke apa namanya Baitul Maqdis. Karena selama menghadap Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi di Madinah itu merasa tinggi hati gitu. Tuh kan orang-orang Islam juga ikut agamaku, ikut kitab kami ya. Itu sangat tidak mengenakan di hati Nabi. Tapi Nabi Muhammad tidak protes. Karena Nabi itu menunggu saja perintah dari Allah. Namun Rasulullah juga punya keinginan di dalam hati yang dia ungkapkan. Karena tidak mungkin Rasulullah mendikte Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini cara Rasulullah dalam berdoa itu ada sopan santunnya. Makanya dalam berdoa itu ikhwatu fillah, itu tidak apa-apa kita menengadah ke atas itu. Karena Rasulullah juga menengadah ke atas. Bukan berarti Allah di atas. Hanya menengadah untuk menunjukkan kesungguhan. Kemudian ternyata doa itu juga tidak selalu memang ya. Kalau punya keinginan dalam itu jangan hanya sekali, harus sering. Kemudian juga jangan apa ya memaksa dalam berdoa itu kepada Allah dengan mengatakan mengeraskan dan sebetulnya di sini doa itu juga bisa dengan ada di dalam keinginan hati karena Allah mengetahui apa di dalam hati. Jadi ini banyak pelajaran ya. Walaupun esensi daripada ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW selama 16 bulan sholat di Madinah menghadap ke apa namanya ke Baitullah itu juga memang diperintahkan oleh eh, Allah dan kemudian oleh Allah apa namanya diganti ya, dinasah ya, dihapus perintah menghadap ke Baitullah kepada apa namanya ke Baitul Maqdis itu menuju ke Ka'bah di Kenapa Rasulullah tadi berdoa dengan khusyuk tapi berdoa tanpa suara sebagai bentuk azab atau dalam bentuk apa ya adab atau bentuk sopan santun Nabi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun ya tidak selalu kita harus ucapkan dan kita juga nggak boleh bosan berdoa. Coba para nabi itu kan doanya itu kan nggak sekali dikabulkan. Kita kan pengennya itu sekali doa dikabulkan, terus kalau nggak dikabulkan, terus kita berprasangka buruk kepada Allah. Nah, Allah jangan begitu. Para nabi semua doanya lama dikabulkan oleh Allah. Doanya Nabi Ibrahim untuk punya anak itu berapa tahun. Doanya Nabi Zakaria ingin punya anak itu berapa tahun. Ya. Jadi lama doa itu dikabulkan. Ya. Tidak seketika itu. Dan yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Kewenangan Allah dan izin Allah. Nah kemudian memang ketika itu orang-orang Yahudi menganggap bahwa agama mereka lebih baik karena umat Islam dan Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis. Sebaliknya kalangan Muslim Arab ya yang beriman juga tidak suka menghadap kiblat ke Baitul Maqdis itu. Dan ingin kiblatnya itu kalau bisa kembali ke Ka'bah ke Masjidil Haram ya. Terutama kalangan Muslim Arab pengennya tidak menghadap ke sana. Kenapa? Karena benar-benar seakan-akan kita ini follower gitu, pengikut agama mereka yang padahal Yahudi itu adalah sangat menyakiti Nabi, menentang Nabi, ya, mendustakan Nabi. Nah, doa yang panjang, apa namanya wajah Nabi yang selalu menengadah ke langit, yang hanya Allah yang tahu. Namun para sahabat menyaksikan ketika Nabi menengadah ke langit itu juga para sahabat menyaksikan dan Allah mendengarkan apa yang diminta oleh nabinya yang mulia ini. Lalu Allah mengabulkan keinginan kuat Rasulullah dan kaum muslimin. Karena itu pemindahan kiblat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk menguji siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti apa namanya Rasul. Dan kaum Yahudi Nasrani tahu bahwa perintah
pemindahan kiblat itu bukan dari pribadi Nabi karena tidak suka. Bukan juga dari pemikiran orang-orang Arab karena tidak suka menghadap ke Baitul Maqdis. Tidak. Allah menurunkan ayat ini dan ayat ini dibacakan kepada mereka. Ayat Al-Quran ini dibaca kepada mereka, kepada kaum muslimin dan kepada semua mereka yang mendengarkan bahwa memang pemindahan ke arah Ka'bah kiblat itu adalah benar-benar perintah dari Allah. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa eh, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram di Makkah adalah benar perintah dari Tuhan. Mereka tahu itu. Karena apa? Karena ada wahyu, ada ayat ini, ya kan? Dan ayat ini begitu menerima ayat ini ya para sahabat mengikuti. Dan ini kan salah satu dari kekuatan Al-Quran itu kan begitu. Begitu ada perintah ayat, ya semua kaum muslimin tunduk. Bayangkan, tadinya menghadap ke utara, kemudian menghadap ke selatan kan, kalau posisinya ada di Madinah itu. Tapi karena itu perintah Allah dan Rasulnya, maka kaum muslimin ketika itu mengikutinya. Ya. Walaupun di dalam hatinya mungkin eh, apa namanya ada yang bertanya-tanya, tapi karena itu perintah Allah, maka perintah itu yang didahulukan, dia ikuti. Jadi ini penting ya. Kemudian ayat berikutnya masih berseputar dengan pemindahan eh, apa namanya kiblat ini adalah bahwa Allah berfirman wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dahum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab itu, ya, semua keterangan, bukti, ayat-ayat itu kamu sampaikan kepada mereka, nih, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, Muhammad, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebahagian mereka pun, antara Yahudi dan Nasrani dan antara mereka, tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti keinginan mereka, setelah datang ilmu, setelah datang wahyu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Mari kita renungkan ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tentang pemindahan kiblat ini, walaupun Nabi menjelaskan kepada mereka keterangan, bukti, ya bukti wahyu ini, ya kepada mereka, ternyata mereka tidak akan mengikuti kiblat. Jadi Nabi Allah sudah menegaskan ya bahwa mereka tidak akan mengikuti kiblat. Karena mereka sudah punya kiblatnya. Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Tegas di sini. Allah menegaskan bahwa tidak akan menghadap kepada itu setelah ada perintah ini. Dan ternyata sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian dari ini. Jadi di antara Yahudi Nasrani, ya, yang Nasrani nggak mau mengikuti juga kiblatnya Yahudi, dan Yahudi juga nggak mau mengikuti kiblatnya Nasrani. Karena Nasrani pada waktu kiblatnya kan ke Bizantium ya kalau nggak salah. Ya. Ke arah timur kalau dari arah ke apa namanya ke arah Bizantium ya ke arah ini dan ada yang juga ke arah yang lain ke arah Romawi. Jadi ini adalah contoh ya bahwa orang-orang Yahudi itu tidak pernah puas dan tidak akan puas terkait pemindahan kiblat walaupun sudah jelas bahwa itu adalah perintah Allah melalui wahyu dari Allah pada Nabi. Ini jelas ya. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu saja Yahudi itu nggak pernah puas ya, jengkel gitu ya. Dia kesel ya kepada Muhammad dan kaum muslimin ya. Karena tadinya mereka menganggap bahwa dia adalah umat pilihan terbaik karena kiblat kaum muslimin ikuti mereka. Dan ini menunjukkan bahwa sifat orang Yahudi kembali seperti dulu. Orang-orang Yahudi itu sulit menerima kebenaran. Walaupun kebenaran itu sudah mereka ketahui. Kebenaran itu sudah jelas tapi mereka tidak. Mengapa? Ini sifat mereka. Karena mereka telah diperbudak oleh hawa nafsu yang rendah dan hanya mengejar kepuasan diri mereka sendiri. Itu karakternya. Moga-moga ini kalau Allah menciptakan karakter seperti ini, moga-moga kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti ini.
Karena yang membedakan orang yang beriman, orang-orang Muslim dengan mereka adalah orang Muslim itu orang yang siap menerima kebenaran, bahkan menegakkan kebenaran, bahkan nanti di ayat berikutnya berlomba, bersegera dalam hal kebenaran. Hmm. Ini menunjukkan bahwa umat Islam tegas, ya. Dalam hal ini umat Islam tegas hanya akan memilih kiblat yang dipilih oleh Nabi atau yang dipilihkan oleh Allah untuk nabinya, yaitu menghadap ke Masjidil Haram. Dan inilah saya katakan salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu kekuatannya untuk merubah manusia, yaitu memindahkan arah kiblat dalam sholat yang tadinya ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi ini penting ya untuk garis-garis. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran itu tidak selalu bersifat fisik ya. Kalau mukjizat Nabi dulu kan ada mukjizat fisik kelihatan ya. Misalnya ya tongkat lah. Kemudian Nabi Ibrahim tidak apa ya, tidak terbakar oleh api yang sebetulnya api itu membakar sifat umumnya api. Tapi ketika Allah menarik sifat membakar api itu khusus Ibrahim, maka dikatakan bahwa Nabi Ibrahim memasuki api itu seperti memasuki taman ya, dan tidak kebakar sedikit pun. Ketika Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, mukjizat Al-Quran itu tidak selalu bersifat fisik, tapi justru bersifat non-fisik. Apa kekuatannya? Mampu merubah manusia. Ketika Allah memerintahkan kepada manusia, kaum muslimin, hadapkan wajahmu dalam sholat menuju bukan ke Baitul Maqdis, tapi ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah di Madinah. Langsung menghadap itu. Itu kekuatan itu. Itu kekuatan Al-Quran. Itu mukjizat Al-Quran salah satunya. Yaitu kemampuannya merubah manusia. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya tidak taat menjadi taat. Yang tadinya, bayangkan tadinya menghadap ke utara kemudian menghadap ke selatan karena perintah Allah. Karena itu ini adalah Allah mengatakan bahwa sesungguhnya eh, apa namanya, jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu, ilmu dalam ini adalah wahyu kepadamu Muhammad, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ya. Jadi ini zalim itu ternyata adalah karakteristik utamanya adalah ketika menentang perintah Allah itu zalim. Makanya musyrik itu kezaliman yang besar karena dia menentang Allah, menjadikan Allah. Makanya dari ayat ini jelas bahwa ilmu itu hanya datang dari Allah. Sedangkan hawa nafsu datang dari selain Allah. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, ya itulah dari Allah. Tapi hawa nafsu yang jelek tentunya, sesungguhnya itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita mengikuti yang bukan datang dari Allah, karena pasti akan melahirkan ketidakbenaran. Ini jelas ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam ayat berikutnya ini adalah bagaimana mereka itu, kaum Yahudi itu memang tidak suka ya. Benci itu tidak hanya kepada apa namanya, kepada Rasulullah, tapi juga benci kepada perintah Allah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaqtumunal haqqo wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab yaitu Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka Yahudi dan Nasrani itu menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka itu mengetahui. Jadi Allah memperkenalkan kepada kita bagaimana karakter dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahwa mereka, ya, yang mereka Yahudi dan Nasrani itu bahwa eh, mereka mengetahui ya. Allah menjelaskan di ayat ini tentang pengetahuan orang Yahudi dan Nasrani tentang benarnya kenabian Nabi Muhammad yang terang benderang di dalam kitab mereka. Di dalam Taurat dan Injil sudah dijelaskan
tentang datangnya Nabi yang akhir zaman, bukan saja tentang datangnya, tapi ternyata katanya di dalam Taurat dan Injil yang sebenarnya itu sampai dijelaskan tentang ciri-cirinya. Makanya kalimatnya kan orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Gimana sih? Mengenal anaknya sendiri kan kita tahu anak kita ya. Kalau punya anak, sudah punya anak itu tahu orang tua itu. Anak saya ciri-cirinya seperti ini, karakternya seperti ini. Ya, kenapa? Karena anaknya sendiri. Dan insya Allah nggak akan salah. Anak-anaknya, kenal suaranya, kenal mukanya, kenal wajahnya, kenal karakter, kenal sopan santunnya. Dijelaskan, ya kan, karakter. Makanya di dalam beberapa kitab, seperti kalau suka kita beberapa orang merayakan Maulid itu ada kitab berjanji, dan kitab berjanji itu menjelaskan tentang sifat-sifat karakter Nabi, mulai dari sifat ruhiyahnya maupun sifat jasmaninya. Itu dijelaskan. Sampai ada dalam berjanji itu kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Sampai begitu ya. Jadi saking orang itu mengagumi Nabi, kenapa? Karena sebenarnya dijelaskan sifat Nabi. Nah, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab Taurat dan Injil yang sebenarnya mengenal Muhammad karena ciri-ciri Nabi Muhammad telah ada dan jelas dalam kitab itu. Dan ini dibuktikan oleh seorang Muslim yang sebelumnya orang Yahudi yaitu Abdullah bin Salam atau sering disebut dengan Ibnu Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah ilmuwan Yahudi di Madinah dan dia termasuk yang sangat dikagumi oleh komunitas Yahudi di Madinah dan dianggap adalah intelektualnya, orang yang alim di antara mereka. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam itu paling paham isi Taurat, paling menguasai sampai detail-detailnya. Dan dia selalu membaca itu dan salah satu yang paling dia senangi katanya Ibnu Salam itu adalah ketika di dalam kitab Taurat itu menceritakan berita tentang datangnya kenabian atau datangnya nabi terakhir. Begitu dia baca sampai detail, dia dapat berita bahwa nabi terakhir itu sudah ada, sudah datang, ada di Makkah. Ya, lebih senang lagi ini. Jadi begitu dia membaca, jadi awalnya membaca dari kitab Taurat, informasi dalam Taurat itu dia baca dengan benar, termasuk informasi datangnya Nabi dan karakteristiknya. Kemudian dia mendengar bahwa Nabi itu sudah ada di Makkah, dan yang lebih senang lagi bahwa Nabi itu akan ke Madinah, akan hijrah ke Madinah. Dia baca dan ketika bertemu dengan Nabi itu, ya Abdullah bin Salam benar-benar kaget dia. Seakan-akan dia mengatakan sesungguhnya ketika aku melihat Muhammad maka aku pun segera mengenalnya. Sebagaimana aku mengenal putraku sendiri. Bahkan lebih kuat lagi mengenal Muhammad itu. Kakaknya lebih mengenal Muhammad daripada putraku sendiri. Itu pengakuan Ibnu Salam. Dan dia adalah, makanya begitu dia melihat Muhammad ya, begitu dia ikut bersama-sama kaum Muhajirin Ansor menyambut kedatangan Nabi, begitu melihat wajah Nabi itu, Abdullah bin Salam mengatakan begini, Laisa wajhul kadzab. Sungguh wajah. Begitu melihat wajah Nabi, dia komentarnya gitu. Bukan wajah pendusta. Maksudnya apa? Wajah Muhammad itu wajah orang yang sesuai dengan yang dia baca di dalam Taurat. Dia bukan pendusta. Karena wajah pendusta jelas kelihatan. Dari wajahnya sudah kelihatan. Dan wajah itu berarti dalam kitab Taurat sudah diuraikan. Bagaimana wajah Nabi terakhir itu. Makanya jangan heran kalau ada yang melukiskan beberapa orang tentang hidung Nabi, pipi Nabi, kemudian eh, maaf ya lisan Nabi, mulut Nabi, dahi Nabi, sampai rambutnya Nabi, karena memang diuraikan di dalam. Makanya sampai ini pengakuan Abdullah bin Salam itu, sungguh ketika aku melihatnya di Madinah ya, maka aku pun segera mengenalnya. Itu kan berarti bahwa dia sudah melihat, sudah membaca gitu ya tentang sifat karakter. Bahkan sampai dia mengatakan sebagaimana aku mengenal putraku sendiri, bahkan lebih kuat lagi, lebih mengenal Muhammad daripada putraku sendiri. Masya Allah. Ya kan? Nah, sebetulnya tidak hanya Abdullah bin Salam kan, orang Yahudi yang lain kalau membaca Taurat dan membaca dengan benar, dengan detail di semuanya, tentu akan bersikap seperti Abdullah bin Salam ketika sebelum Islam.
Jadi mereka mengenal. Makanya Allah mengatakan Allah membuka sifat buruk mereka yang suka menyembunyikan kebenaran, ya. Allah membuka sifat buruk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang suka menyembunyikan kebenaran hanya untuk kepentingan dunia. Ini sudah sifat mereka, ya. Makanya azab mereka itu lebih kejam, lebih pedih. Karena apa? Karena dia itu bukan tidak tahu kebenaran, tapi tahu, tapi dia sembunyikan. Ini yang berat, ya. Azab yang benar itu di situ. Jadi azab yang paling berat itu bagi orang itu bukan karena kita salah, bukan kita tidak tahu, tapi kita melanggar itu karena kita sudah tahu. Karena kalau sudah tahu berarti kita melanggar, berarti kita benar-benar apa ya, melecehkan. Kalau nggak tahu kan, memang nggak tahu ya mungkin Allah bisa memaafkan. Tapi kalau nggak tahu atau nggak mau tahu ini yang susah, ya. Atau sudah tahu berarti nggak mau tahu. Ini penegasan, ya. Masya Allah, ya, dari ayat ini tiba-tiba Allah menunjukkan sifat. Kenapa sampai Allah tiba-tiba dari ayat ini mengkaitkan bahwa keingkaran kaum Yahudi itu juga dibuktikan adalah tentang keingkarannya kepada datangnya Nabi. Padahal dia tahu. Cuman itu kan persoalannya, kita baca kitab. Makanya ini perintah ya kepada kita semua, kaum muslimin, sebaiknya kita juga serius membaca kitab Allah, kitab Al-Quran ini, pelan-pelan kita baca, karena ini adalah mukjizat dan petunjuk hidup kita. Jangan sampai kita seperti apa ya, Yahudi. Dan makanya di dalam sifat-sifat mereka adalah mereka itu membacanya selintas dan membacanya tidak dengan sungguh-sungguh. Jadi ya ini, dan kemudian kalau seandainya sungguh-sungguh karena mereka tidak mengharapkan petunjuk yang sebenarnya, maka dia ingkar. Makanya ditegaskan oleh Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhan. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Penting ya, ya kan? Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhan Muhammad. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat ini menandaskan bahwa kebenaran itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul Muhammad. Bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Termasuk masalah ini adalah tentang masalah, termasuk mengenai pemindahan soal kiblat itu kan mereka meragukan, mereka mencemooh kita. Orang Muslim orang yang pimplan, orang Muslim orang yang ini kiblat yang tadinya ke arah utara ke malah ke selatan, yang tadinya ke Baitul Maqdis ke arah ini. Dianggap begitu. Tapi ingatlah bahwa eh, pemindahan kiblat adalah kebenaran. Ya, perintah dari Allah Subhanahu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, wahai Muhammad, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ya, pemindahan kiblat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga berlaku umum untuk memantapkan hati orang-orang yang baru masuk Islam dan umat Muhammad di masa mendatang tentang kebenaran ajaran Allah. Allah menegaskan bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi komitmen kita pada kebenaran. Makanya pemindahan kiblat arah dalam sholat itu bukanlah termasuk masalah yang pokok yang disamakan dengan tauhid itu. Enggak, dia bukan masalah tauhid, ya. Tapi lebih merupakan simbol, ya. Makanya pemindahan kiblat ini bisa dinasah, ya, dirubah oleh Allah. Tapi yang bisa merubah hanya Allah. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Baitul Haram. Itu berarti bahwa urusan menghadap ke Ka'bah itu ini. Nah, ini penting untuk digarisbawahi, ya, bahwa dalam sholat, ya, dalam sholat sekali lagi itu adalah kita harus menghadap kepada kiblat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat berikutnya ini, walikulli wijhatu wa muwalliyah fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikum Allah jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikulli wijhatu wa muwalliyah.
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wastabiqul khairat. Aina matakunu, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ditegaskan kembali oleh Allah. Bahwa Allah mengatakan di ayat ini jelas bahwa setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Kaum muslimin punya kiblat, orang Yahudi punya kiblat, ya. Orang-orang musyrik punya kiblat, orang-orang Nasrani punya kiblat masing-masing. Dan tidak ada satu kelebihan satu kiblat atas yang lainnya dalam pandangan uh, Allah. Justru kelebihannya itu adalah yang terpenting ini, karena yang terpenting dalam beragama, dalam hal ini adalah kepatuhan kepada Allah dan berbuat baik terhadap orang lain. Ini penting, ya kan? Jadi eh, kita menghadap kiblat karena perintah Allah, ya. Supaya kita tidak apa ya, tidak terjebak kepada memuliakan fisiknya, ya kan? Fisik bangunannya, bukan itu yang diutamakan. Tapi kita menghadap kepada Allah, patuh kepada perintah Allah untuk sholat dan sholatnya menghadap kiblat. Itu esensinya. Itu esensinya. Makanya ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawaf, kemudian di sebelah Ka'bah itu, di ujung Ka'bah itu kan ada Hajar Aswad, ya. Kemudian Nabi suka mencium, maka Umar pun juga menciumnya. Tapi sebelum mencium itu kan Umar menegaskan nih, wahai batu, wahai batu, engkau batu, engkau batu hitam seperti yang lain. Kalau bukan karena Rasul melakukan maka aku tidak melakukan. Tapi karena Rasulullah melakukannya, menciummu, aku menciummu. Jadi ketaatan saudara ini yang paling penting. Ya kan? Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa oh, kiblat Ka'bah itu sama dengan kiblat yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Putih Nasrani, ya kan? Itu hanya urusan Allah. Esensinya adalah ketaatan dan kepatuhan kita menghadap kiblat itu. Ya, menghadap kiblat itu adalah, dan perintah untuk melaksanakan ibadah haji jangan kemudian kita artikan bahwa kita harus memeluk Ka'bah, kita harus sentuh tangan kita dengan Ka'bah, kan enggak, ya kan? Kita melaksanakan ibadah haji karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang, dan perintah haji itu kan nggak berlaku setiap muslim, tapi hanya mereka yang mampu ke sana. Makanya kalau mereka tidak mampu bukan berarti kehilangan pahala untuk menghadap kiblat, karena kita selalu, makanya dimanapun wajah kita hadapkan kita diperintahkan untuk itu. Nah, karena itu kamu jangan terjebak kepada apa yang eh, apa namanya yang mereka klaim, ya, orang-orang Yahudi ini. Makanya Allah menghimbau kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin diminta oleh Allah berlomba-lombalah kepada kebaikan. Jangan disibukkan oleh orang kafir, oleh orang non-muslim. Intinya beragama itu adalah patuh kepada Allah dan bersegera berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Ya, ini inti yang penting. Jangan kita disibukkan dengan ulah orang-orang. Dan terhadap semua itu Allah akan memberikan keperhitungan. Jadi esensinya adalah bagaimana kita memproduksi kebaikan. Jadi kalimat fastabiqul khairat ini menarik, ya, karena fastabiqul itu bisa diartikan bersegera, berlomba. Yang namanya berlomba itu kan ya kita ingin menang gitu, ya. Kalau dalam dunia, dalam dalam apa ya, dalam olahraga itu kan berlomba, ya. Berlomba itu kan bertanding bagaimana kita dapat menjadi pemenang. Dan untuk menjadi pemenang ya kita harus terbaik, ya. Ilmunya ada, kemudian kita mempersiapkan dengan benar. Jadi fastabiqul khairat itu adalah mengoptimalkan, memaksimalkan sebanyak-banyaknya produksi kebaikan. Itu yang memberikan kaum muslimin unggul nanti, ya kan? Fastabiqul khairat. Ya. Nah, Allah menegaskan, kenapa kamu disuruh ke berbuat berlomba-lomba kepada kebaikan dan jangan disibukkan oleh
orang-orang kafir omongan mereka, karena mereka akan selalu begitu. Mereka orang Yahudi Nasrani apalagi, mereka tidak akan pernah rela, tidak akan pernah puas sampai kita mengikuti agama mereka, kan gitu di ayat sebelumnya. Walan tardu angkal Yahud. Makanya ini menghibur kaum muslimin. Udah, ya, fa'ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kamu. Ya, fastabiqul khairat. Karena apa? Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Ya, yang harus kita ingat bahwa kita akan ada perhitungan nanti di yaumil kiamah, dan yang kita bawa adalah kebaikan. Karena kebaikan itu yang akan menyelamatkan kita, yang akan menjadi reward kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulangi lagi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafirin amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu datang, kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi ini perintah umum kepada kaum muslimin dimanapun, kapanpun, ya, hendaknya kamu memalingkan wajahmu ke arah Baitul Masjidil Haram ketika sholat. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhan, bukan dari Muhammad, tapi itu ketentuan dari Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan, ya kan? Jadi Allah mengulangi lagi perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram pada kaum muslimin. Ini perintah umum kepada siapa kaum muslimin atau kepada orang-orang yang beriman. Perintah umum dimanapun Anda berada, artinya temporal, kemudian spasial, dimanapun kamu berada menghadapi. Pengulangan ini penting karena peralihan peralihan arah kiblat merupakan peristiwa nasah, penghapusan hukum yang pertama kali terjadi dalam Islam. Jadi pemindahan arah kiblat itu memang apa ya? Di dalam kaidah usul fikih itu ada nasah wal mansukh. Ada ayat yang dihapus oleh Allah diganti dengan ayat yang lain. Dan itu hak Allah menghapus ini. Berarti kalau sesuatu dihapus atau tidak itu bukan masalah akidah, ya. Termasuk pemindahan arah kiblat itu bukan masalah akidah, tapi itu adalah masalah apa namanya, wilayah syariah, ya. Makanya kalau kita sholat, boleh nggak sholat tidak menghadap kiblat? Oh, nggak sah sholatnya, karena syarat sah sholat itu adalah menghadap kepada kiblat di Baitul Haram di Makkah. Itu syarat sahnya, ya kan? Nah, pertanyaan kemudian, gimana kalau berdoa? Apakah kalau berdoa harus menghadap kiblat? Tidak harus, karena sholat yang diwajibkan untuk menghadap kiblat. Tapi kalau doa kita menghadap apapun, nggak masalah. Ya. Dengan diulang-ulangnya maka hal ini akan tertanam dalam hati kaum mukminin sehingga mereka tidak terpengaruh oleh hasutan orang Yahudi yang tidak rela kiblat mereka ditinggalkan. Ini penting, ya. Jadi mengapa diulang-ulang ayat tentang pemindahan Masjidil Haram mulai dari ayat berapa, ya? Mulai dari ayat kalau nggak salah dari ayat 140, ya, sampai dengan ayat 149 ini Allah Subhanahu wa taala eh, mengulang-ulang agar agar tertanam dalam diri kaum muslimin sehingga tidak lagi. Nah, sekarang sudah enggak, tapi awalnya terpengaruh itu orang-orang karena hasutan mereka orang-orang Yahudi. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga eh, apa yang kita tadaburi ini memberikan manfaat kepada eh, kita semua. Saya kembalikan kepada Wahyu, barangkali ada yang bertanya atau ada tambahan ya dari jamaah terkait dengan apa yang kita sama-sama bahas pada pagi hari ini. Baik, syukron jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Abdul Munif yang telah menyampaikan materi yang Masya Allah sangat bermanfaat. Semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, bagi para jamaah yang mungkin masih ada pertanyaan, mungkin boleh untuk raise hand atau mungkin boleh melalui kolom chat. Silahkan, Saudara Fauzan, ini boleh mengaktifkan mic-nya. Baik Kak, terima kasih. Suara saya kedengaran. Kedengaran?
Dengaran. Jadi gini, mau nanya, kan di zaman sekarang ya, banyak orang yang lebih mementingkan menghafal Al-Quran daripada mengamalkan isinya. Nah, apakah itu termasuk dalam sifat orang Yahudi yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau melakukannya? Nah, cukup sekian dari saya. Ya, baik Fauzan, saya paham maksud pertanyaannya bahwa bagaimana mereka yang eh, apa ya yang lebih fokus untuk menghafalkan tapi lupa untuk eh, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran karena ayat Al-Quran itu petunjuk. Begini, Mas Fauzan ya, sebetulnya dua-duanya penting. Ya. Jadi membaca dengan benar Al-Quran dengan tahsin dengan baik itu juga apa namanya penting ya. Kemudian mentadaburi ayat-ayat Allah juga penting karena dua-duanya dinilai sebagai ibadah. Karena yang namanya beriman kepada Al-Quran itu kan gini, beriman kepada kitab Allah itu ada apa ya, ada urutan-urutannya gitu ya, tahapan prosesnya. Yang pertama adalah iman pada Al-Quran pertama nih adalah mengakui bahwa Al-Quran itu dari Allah. Itu sudah orang sudah beriman pada Al-Quran, ya. Karena itu penting. Pertama meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, wahyu Allah. Yang kedua adalah tidak cukup kan hanya itu gitu ya beriman pada Al-Quran itu. Yang kedua adalah yaitu mengenal Al-Quran. Kalau Anda beriman kepada Al-Quran tentu ada keinginan untuk mengenal. Jadi mengenal Al-Quran dengan sungguh-sungguh itu adalah bagian dari beriman pada Al-Quran. Makanya kenapa kita harus memperkenalkan Al-Quran dari awal. Mungkin orang tua kita selalu mengenalkan Al-Quran sejak dini. Karena mengenalkan Al-Quran itu adalah proses untuk bersungguh-sungguh beriman pada Al-Quran. Ya, terus setelah mengenal Al-Quran biasanya dilanjutkan dengan belajar membaca Al-Quran. Jadi proses belajar membaca Al-Quran. Jangan sampai kita hanya mengakui bahwa Al-Quran dari ini, tapi tidak pernah kenal itu Al-Quran itu, ya. Gimana kita akan cinta? Ya, kemudian berikutnya adalah belajar membaca. Karena dengan mengenal kita mencintai itu, karena mencintai itu maka kita akan belajar membaca. Kemudian proses berikutnya memperbaiki bacaan. Kenapa ada tahsin, ada ini? Itu ibadah, ya kan? Coba Anda nanti merasakan ya, bagaimana menghafal naskah dalam bahasa Indonesia dengan menghafal Al-Quran yang ada makhrajnya, ada tajwidnya dengan enak. Wah itu luar biasa. Wah kalau tajwidnya bagus, enak membaca Al-Quran itu, lagamnya enak gitu. Saya merasakan sekali, ya kan. Walaupun membaca atau hafal sebuah naskah apapun, tapi kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, Masya Allah, kelihatan, terasa sekali. Nikmat baca dan menghafal Al-Quran itu karena Al-Quran itu begitu. Susunan makhrajnya, tajwidnya membuat begitu mendalam. Jadi tadi tahapannya ya, percaya, kemudian mengenal, belajar membaca, terus memperbaiki bacaan, ya kan? Makanya kita suruh tahsin. Kemudian menghafalkan Al-Quran itu bagian dari beriman. Karena menghafalkan Al-Quran ini. Cuman nggak hanya kayak itu. Nah, berikutnya kewajiban pada kita pada Al-Quran selain memperbaiki bacaan, menghafalkan, yang kedua adalah yang berikutnya adalah belajar memahami maknanya. Karena Al-Quran itu petunjuk hidup, ya. Makanya sekarang dipermudah kan banyak terjemahan ya, yang sudah dinasa, yang sudah disertifikasi oleh Kementerian Agama, ya. Banyak sekali. Mungkin kitab yang paling banyak diperjualbelikan dan dimiliki oleh orang adalah Al-Quran. Ya. Membaca terjemahannya. Kemudian membaca artinya berikutnya, lalu membaca tafsirnya. Ya, tafsirnya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Al-Quran itu tafsirannya Al-Quran sendiri. Ya, termasuk kita mentadaburi. Mungkin saya bukan tafsir apa yang saya sampaikan. Saya hanya tadabur, apa namanya, mencoba untuk memahami makna yang terkandung dalam. Kalau tafsir kan memang ada ahlinya, harus menguasai bahasanya Arab. Saya pernah belajar bahasa Arab, saya pernah belajar tafsir, tapi saya hanya membacakan dan mengambil hikmah. Ya, makanya ini tadabbur.
memahami maknanya. Kenapa? Karena kewajiban terakhir dalam Al-Quran itu adalah yaitu mengamalkannya, ya kan? Jadi kita ini proses untuk mengamalkan Al-Quran. Pasti mereka yang menghafalkan Al-Quran juga ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi tidak ada yang sia-sia. Saya kira itu Fauzan ya. Jadi kewajiban kita terakhir kepada Al-Quran itu adalah betul mengamalkan. Ya, baik sebagai konteks individu apa yang bisa kita amalkan sebagai individu, tapi juga Al-Quran itu adalah petunjuk hidup untuk seluruh manusia, tuntunan bagi kehidupan bermasyarakat, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa amalkan bersama-sama masyarakat. Mungkin itu ya Fauzan ya. Moga-moga bisa menjelaskan.